Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat tuntunan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami mampu melakukan segala tugas dan aktivitas kami pada hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 8 ayat 11-13. Tertulis demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil mengatakan bahwa ia menyayangi ibunya dengan segenap kekuatannya. Ia kemudian diminta untuk menjelaskan maksud dari menyayangi dengan segenap kekuatannya itu. Anak itu lalu menjawab, "Ibu saya tidak kuat untuk mengambil air di sumur. Ia sedang sakit dan lemah. Jadi sayalah yang menimba air dengan menggunakan seluruh kekuatan saya. Dan saya juga mengangkat ember berisi air secara bolak-balik untuk mengisi bak penampungan air. Hal itu sangat menguras tenaga saya yang masih kecil. Bukankah itu berarti saya menyayangi ibu saya dengan segenap kekuatan saya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti anak kecil itu yang berusaha dengan sekuat tenaga melakukan sesuatu bagi ibunya, demikianlah hendaknya kita dengan segenap kekuatan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah tidak menuruti tingkah laku yang jahat dunia ini, dan tetap setia, beriman, serta taat kepadanya. Dalam Yesaya 8 ayat 11-13 ini, Nabi Yesaya mengungkapkan tentang firman Tuhan yang berbicara kepadanya agar ia tidak mengikuti tingkah laku bangsanya yang jahat dan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berbicara agar ia tidak takut terhadap apa yang mereka takuti dan tidak gentar dalam menghadapi semuanya. Tuhanlah yang harus menjadi satu-satunya pribadi yang ia akui dan taati dengan takut dan gentar. Kehidupan yang kita jalani ini, saudara, tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan, dan godaan. Ada banyak hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa dan pelanggaran, sehingga kita mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan telah mengatakan bahwa semakin mendekati akhir dari akhir zaman, banyak orang akan murtad dan kejahatan akan semakin meningkat. Banyak orang tidak peduli lagi kepada Tuhan dan hidup menuruti hawa nafsunya sendiri. Namun dalam situasi yang demikian, Tuhan menghendaki agar kita tetap setia dan bertahan dalam iman. Jangan takut bila kita dianggap aneh. Jangan minder bila kita termasuk golongan minoritas. Nabi Yesaya tidak mau ikut arus. Dia tidak mau mengikuti tren kehidupan orang-orang dari bangsanya. Namun ia berketetapan hati untuk dengan segenap hati dan segenap kekuatannya mentaati Tuhan, walaupun ada banyak perlawanan dan tantangan yang harus ia hadapi sendirian. Dalam Matius 5 ayat 11-12, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah,
karena upahmu besar di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana situasi dalam hidup saudara? Adakah yang membuat saudara dalam posisi harus memilih untuk mengasihi dan mentaati Tuhan atau menuruti kehendak manusia? Mungkin itu di lingkungan kampus, di sekolah, di tempat kerja, dalam masyarakat, atau di mana saja. Ketika orang-orang lain berjalan berlawanan dengan firman Tuhan, jangan kita ikut-ikutan, tapi mari kita berjalan searah dengan kehendak Tuhan atas kita. Mungkin bagi kita hal ini terasa sulit dan ada konsekuensi yang berat, tapi tetaplah setia dalam mengasihi Tuhan. Lakukan firman-Nya dengan segenap kekuatan kita. Ada berkat tersedia atas kesetiaan kita kepadanya, dan Tuhan selalu menopang dan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini, agar mengasihi Engkau, mentaati Engkau Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kami. Sekalipun ada banyak tantangan, godaan dan cobaan, dan sekalipun kami harus berbalik melawan arus, tapi kami mau setia menuruti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau hanyut dengan dunia ini, tapi kami mau berjalan menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami selalu dalam setiap situasi yang kami hadapi. Tuntun kami Roh Kudus, dan berikan kami kekuatan untuk kami mampu menghadapi semua tantangan dengan hati yang teguh, tidak takut dan tidak gentar dalam menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh dunia. Setiap umat-Mu Tuhan berkati dan berikan kekuatan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan juga seluruh bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkan kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Pulihkan situasi peperangan yang ada saat ini di Ukraina. Berikan keamanan dan perdamaian. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Berikan jalan keluar yang dari Tuhan atas setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.